Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabarnya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini Kak Dedel akan berkisah tentang bakti seorang pemuda yang bernama Khilaf bin Umayyah terhadap kedua orang tuanya yang sudah renta. Adik-adik, di pagi hari ya, seorang pemuda bernama Khilaf bin Umayyah selalu mencari unta betina yang badannya besar, yang air susunya banyak. Ya, Khilaf akan memurah air susu unta untuk dihidangkan kepada kedua orang tuanya. Khilaf bin Umayyah sangat telaten dalam merawat kedua orang tuanya. Adik-adik, ayah dan ibu Khilaf sangat sayang kepada Khilaf. Ya, karena kebaikan Khilaf dalam merawat kedua orang tuanya yang sudah berusia lanjut, yang sudah renta. Adik-adik, di hari itu datang dua orang teman Khilaf. Ya, dua orang teman Khilaf ini mengajak Khilaf untuk pergi berjihad. Khilaf, ayo kita pergi berjihad. Khilaf, ayo kita pergi berjihad. Khilaf yang hatinya sudah tertanam rasa cinta dan sayang kepada Allah dan Rasulullah menyambut seruan untuk berjihad tersebut. Khilaf pun seketika mencarikan seorang pembantu, seorang hamba sahaya terbaik pilihan Khilaf. Adik-adik, Khilaf pun berangkat pergi berjihad. Khilaf ikut serta dalam barisan para mujahidin. Adik-adik, hari berganti hari, ayah dan ibu Khilaf pun merasa sedih, sedangkan ibunya Khilaf mulai sakit-sakitan. Kekecewaan ayah Khilaf bermula ketika di malam hari hamba saya seorang pembantu datang ke rumah ayah dan ibu Khilaf mengantarkan segelas air susu unta untuk jatah di hari petang untuk kedua orang tua Khilaf. Ketika itu ayah dan ibu Khilaf sudah tidur. Tapi adik-adik, hamba sahaya itu tidak membangunkan kedua orang tua Khilaf. Dia membiarkan ibu dan ayah Khilaf tertidur pulas. Kemudian hamba saya itu hanya menunggu sebentar, kemudian pergi begitu saja. Hingga ketika tengah malam, ayah dan ibu Khilaf pun terbangun. Ayah Khilaf sangat kelaparan, tangannya bergetar. Aku lapar sekali. Sedangkan ibunya Khilaf sudah sakit-sakitan menahan rasa rindu kepada Khilaf. Keesokan harinya adik-adik, ayah dan ibu Khilaf mengatakan kepada seluruh orang-orang bahwa dia sangat rindu kepada Khilaf. Dia juga merasa kecewa kepada Khilaf. Ayah Khilaf justru menyalahkan kedua orang teman Khilaf yang mengajaknya untuk pergi berjihad. Apa kata ayah Khilaf? Bukankah ketika kamu mencari kebaikan di luar sana selain kepadaku, bagaikan mencari air yang berburu fata morgana? Apakah ada pahala setelah menyia-nyiakan kedua orang tua? Begitulah rasa kecewa ayah Khilaf. Adik-adik, Umar bin Khattab yang seorang khalifah pada masa itu terdengar dari jauh apa yang dikatakan oleh ayah Khilaf. Seketika Umar bin Khattab pun berkata, "Sungguh Khilaf sudah salah langkah. Sungguh Khilaf keliru." Adik-adik, beberapa waktu kemudian ayah Khilaf pun datang menghadap Umar bin Khattab.
Ayah Khilaf menyampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Al-Faruq, wahai Umar bin Khattab, sungguh cintaku kepada Khilaf takkan pernah pudar. Begitu juga rasa sayangku kepadanya, begitu juga harapanku kepadanya. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, jika kerinduan mendalam itu membelah hati, sungguh hatiku sudah terbelah olehnya. Aku akan mengadukan Al-Faruq. Aku akan mengadukan Al-Faruq Umar bin Khattab kepada Tuhannya. Sungguh ia tidak menyuruh Khilaf untuk pulang. Sungguh ia sudah membiarkan orang tua ini kebingungan." Adik-adik, Khalifah Umar bin Khattab yang pada masa itu terkenal dengan sosoknya yang sangat bijaksana, pemimpin yang selalu memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Umar bin Khattab pun merasa sedih dan hatinya bergetar ketika ayah Khilaf berkata akan mengadukan ia kepada Allah. Seketika Umar bin Khattab menulis surat untuk Abu Musa al-Ash'ari, di mana isi suratnya memerintahkan Khilaf untuk pulang. Adik-adik, keesokan harinya Khilaf pun pulang dan menghadap kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata kepada Khilaf, "Wahai Khilaf, bagaimana kamu bergaul terhadap kedua orang tuamu?" Adik-adik, Khilaf pun menjawab, Aku selalu mementingkan kepentingan mereka di atas kepentinganku. Aku tak pernah membiarkan kedua orang tuaku kelaparan. Setiap pagi dan petang aku selalu mencari unta betina yang badannya gemuk, yang sehat, yang air susunya banyak. Aku akan pastikan susu unta tersebut adalah susu unta yang segar. Aku tak biarkan orang tuaku kelaparan. Sebelum susu unta tersebut aku perah, putingnya aku cuci dahulu, kemudian baru aku perah. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuaku. Aku pastikan susu itu bersih dan segar. Adik-adik, mendengar itu Umar bin Khattab pun terenyuh hatinya. Dan ketika itu Umar berpikir, wajar saja jika ayah dan ibu Khilaf sangat mencintai Khilaf. Ketika itu pun Umar bin Khattab memerintahkan seseorang untuk menjemput ayah Khilaf. Ketika itu ayah Khilaf pun datang. Umar bin Khattab berkata, "Wahai Abu Khilaf, katakanlah apa kebutuhanmu?" Dijawab oleh ayahnya Khilaf, "Wahai Khalifah Umar bin Khattab, aku hanya ingin bertemu, mencium dan ingin memeluk anakku Khilaf." "Wahai Abu Khilaf, insya Allah permintaanmu akan terpenuhi." Kemudian Umar bin Khattab pun menyodorkan segelas air susu unta kepada ayah Khilaf, di mana air susu unta itu sebelumnya sudah diperah oleh tangan Khilaf sendiri. "Wahai Abu Khilaf, silakan minum dulu." Ketika ayah Khilaf mengambil air susu itu dan menaruh ke mulutnya, ayah Khilaf pun berkata, "Sungguh aku mencium bau kedua tangan Khilaf." "Wahai Abu Khilaf, sesungguhnya anakmu telah di sini." Kemudian adik-adik, Khilaf pun keluar dan ia pun menemui ayahnya. Seketika ayah dan anak itu pun saling berpelukan. Ketika itu pun Umar bin Khattab berkata kepada Khilaf, "Wahai Khilaf, jagalah kedua orang tuamu." Adik-adik,
Setelah itu pun Khilaf tidak ikut berjihad lagi dan ia selalu menjaga kedua orang tuanya hingga kedua orang tuanya meninggal dunia. Nah adik-adik, insya Allah tempatnya Khilaf adalah di surga. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Ketika kita sudah mendapatkan ridho kedua orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, murka Allah adalah murkanya kedua orang tua. Itu hadis riwayat Baihaqi. Jadi adik-adik, hukum berjihad adalah fardu kifayah, sedangkan hukum menjaga kedua orang tua apalagi yang sudah renta dan lanjut usia itu adalah fardu ain. Jika kita ingin tetap berjihad, maka selesaikan dulu fardu ain kita, yaitu dapatkan dulu ridho kedua orang tua.